Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ghazali Datuela di Ghazali Datuela Channel. Ya, baik, apa kabar kalian sobat-sobat Ops? Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di sini saya akan berbagi sedikit cara terkait bagaimana mengatasi riwayat pendidikan formal GTK yang invalid di aplikasi Dapodik ya. Oke, baik teman-teman sobat-sobat Ops, sebelum saya lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengatasi invalid riwayat pendidikan formal pada GTK, ya perlu kalian ketahui bersama bahwa kalian tidak bisa merubah langsung di sini. Kalian lakukan yang namanya fitur tukar akses pengguna ya. Perlu diingat, kalian lakukan yang namanya fitur tukar akses pengguna, yang mana kalian tinggal scroll saja ke bawah dan kemudian kalian masuk di sini pengaturan. Ya, di sini ada salah satu fitur yaitu tukar akses pengguna. Ya, kalian tinggal klik saja tukar akses pengguna ini dan kemudian kalian masukkan kode registrasi sekolah kalian dan kemudian klik OK. Ya, untuk di sini kalian pilih GTK yang kalian ingin tambahkan riwayat pendidikannya. Ya, di sini. Ya, dan kemudian tukar pengguna. Ya, setelah terbuka, kalian masuk di sini GTK, otomatis GTK dan guru. Dan kalian klik nama PTK ini. Dan kalian pilih ubah. Ya, tunggu prosesnya loadingnya sementara berlangsung. Jika sudah hilang, ya perlu diingat kalian langsung masuk di riwayat pendidikan ini. Ya, jika sudah terbuka, kalian perlu perhatikan ini. Informasi perubahan data riwayat pendidikan formal dengan kualifikasi D4 atau S1 hanya dapat dilakukan di aplikasi individual GTK atau ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Ya, perlu diingat bahwa kenapa sampai invalid, karena di riwayat pendidikan PTK ini belum terisi sama sekali. Nah, jadi kalian harus isikan saja dulu riwayat pendidikan PTK itu dari ijazah SD, SMP, dan juga SMA. Nah, untuk mengatasi invalid di riwayat pendidikan di aplikasi Dapodik. Nah, untuk ijazah S1 di sini sudah tertera, kalian perhatikan ini bahwa untuk riwayat pendidikan yang kualifikasi D4 atau D1 hanya dapat dilakukan di aplikasi individual, yang mana di link ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Ya, perlu diingat. Jadi yang hanya bisa kalian tambahkan secara manual di aplikasi Dapodik yaitu hanya ijazah SD, SMP, dan juga SMA. Ya, jadi nanti kalian tinggal tambahkan saja nanti ijazah SD, SMP, SMA. Nah, dan setelah kalian tambahkan, kalian lakukan sinkronisasi ya. Ya, baik, di sini kita coba menambahkan riwayat pendidikan PTK ini yang mulai dari ijazah SD ya. Di sini saya hanya contohkan dulu. Ya, kalian klik tambah. Ya, perlu diingat kalian pilih nama PTK-nya dan kemudian ubah. Nah, dan setelah itu kalian cari ini riwayat pendidikan formal, atau boleh juga kalian cari di sini riwayat pendidikan formal, sama saja ya. Kalian klik di sini. Ya, dan kalian tambahkan ijazah atau pendidikan SD dari PTK tersebut. Kalian pilih tambah. Ya, di sini bidang studinya kalian pilih. Jika memang di ijazah SD itu ada bidang studinya, kalian isikan. Jika tidak, kalian saja pilih di sini lainnya. Di sini kalian cari saja lainnya, atau boleh kalian ketik lainnya. Nanti dia otomatis akan muncul sendiri. Kalian lihat, scroll ke bawah. Kalian pilih lainnya, cari lainnya. Usahakan ada lainnya. Ya, ini lainnya kalian pilih. Ya, kemudian kalian masuk di jenjang pendidikan. Kalian klik. Nah, otomatis jika dia SD berarti kalian harus pilih SD ya. Jika ijazahnya SMP, kalian pilihkan pendidikannya SMP.
kalian isikan juga SMP, begitu juga SMA-nya. Nah, di sini saya akan pilih dulu SD. Ya, untuk gelar akademik, otomatis di SD kita belum mempunyai gelar akademik ya. Kalian klik saja di sini dan kalian pakai tanda garis datar dan kemudian kalian langsung pilih di sini ya. Nah, satuan pendidikannya ini kalian bisa isikan nama SD dari PTK tersebut. Di sini contoh SD 01 Palu ya. Dan kemudian kalian masuk lagi di sini fakultas. Fakultas ini kosongkan saja dengan seperti tanda di gelar akademik tadi, garis datar, dan kemudian langsung di sini. Nah, ini kalian pilih kependidikan ya. Ya, di sini kalian pilih ya. Ya, tinggal tahun masuknya dan tahun lulusnya kalian isikan. Nah, contoh tahun masuknya ini hanya contoh 2003, berarti kalau di SD itu ada 6 tahun ya. 2003, 4, 5, 6, 7 2003, 4, 5, 6, 7 ya. 2008 ya. 2003 tahun masuknya otomatis 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Di sini 2009, 6 tahun ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan saja. Nah, jika di NIS atau NISN atau NIM-nya ada, kalian isikan. Di sini saya hanya contohkan. Ya, di sini otomatis tidak. Nah, kemudian semesternya tidak. Ya, ini rata-rata ujiannya ini kalian bisa isikan berdasarkan nilai hasil ujian dari di ijazah PTK tersebut. Ya, di sini saya hanya contohkan 4 ya. Nah, setelah terisi semua, kalian klik simpan. Ya, otomatis data riwayat pendidikan SD dari PTK tersebut sudah tersimpan. Nah, begitu juga langkahnya di ijazah SMP dan juga SMA. Nah, kalau memang nanti di ijazah SMP atau SMA-nya ada bidang studinya, kalian isikan. Nanti tinggal kalian cari saja jurusan atau bidang studi yang dituju ya. Perlu diingat, riwayat pendidikan yang di aplikasi ini kalian hanya bisa isikan di aplikasi Dapodik, hanya kalian bisa isikan ijazah SD, SMP, dan juga SMA ya. Untuk ijazah S1 kalian bisa lihat ini bahwa ijazah S1 itu nanti akan kalian isikan di link ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya. Setelah terisi ijazah SD, SMP, SMA, kalian langsung simpan saja dan kemudian nanti lakukan sinkronisasi ya. Ya, di sini saya akan coba dulu apakah invalid di riwayat kependidikan GTK tadi sudah hilang invalidnya. Ya, kita kembali ke admin ya. Dan kemudian kalian klik OK. Ya, kita lihat apakah invalid di riwayat pendidikan dari PTK tersebut sudah hilang. Nanti di sini kalian masuk di validasi dan validasi dokal. Ya, kemudian kalian pilih GTK. Ya, otomatis invalid di riwayat kependidikan dari GTK tersebut sudah hilang ya. Beda seperti tampilan yang pertama tadi ya. Jadi saran saya, jika kalian ingin mengisikan riwayat pendidikan dari PTK tersebut di aplikasi Dapodik, ingat yang pertama yang hanya bisa diisikan itu hanya ijazah SD, SMP, dan juga SMA. Nah, sedangkan ijazah S1 itu kalian bisa tambahkan di link ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya. Perlu diingat, yang hanya bisa diisi di aplikasi Dapodik, riwayat pendidikan PTK yang hanya bisa diisi di aplikasi Dapodik hanya ijazah SD, SMP, dan juga SMA. Untuk ijazah S1 di link ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya. Jika setelah kalian menambahkan ijazah SD, SMP, SMA, jika sudah tersimpan dan sudah betul isiannya, kalian lakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodik agar supaya riwayat pendidikan dari PTK tersebut terbaca di PTK.Datadik Kemdikbud.go.id atau di server pusat daripada Dapodik ya. Oke teman-teman, sekian dulu terkait masalah mengatasi invalid riwayat pendidikan GTK di aplikasi Dapodik ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.